Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صوموا تصوموا. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, keturunannya sampai hari kiamat. Saya berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, kita berada pada akhir-akhir dari bulan Sya'ban 1442 Hijriah, yang artinya tidak lama lagi, sekitar 4 hari lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT, yaitu melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Di suasana yang seperti ini, saking mulianya Ramadan, sampai-sampai orang menyambut Ramadan saja, kalau diibaratkan seorang tamu agung, seorang presiden, seorang kepala negara, sebelum dia mengunjungi sebuah tempat, sebelum dia datang pada sebuah tempat, dia akan disambut, akan disiapkan sambutan-sambutan pra kedatangan. Sementara itu cuma paling-paling orang besar untuk wilayah tertentu. Sementara Ramadan ini adalah tamu untuk seluruh kaum muslimin. Di sini yang dijamin adalah bukan sekedar kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan akhirat, di mana dalam hadis Rasulullah SAW, man fariha bi qudumi Ramadana haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini di mana neraka adalah sebuah ancaman besar, di mana kesengsaraan yang tidak bisa kita bayangkan. Api dunia yang kita tahu panasnya ini, setelah dicuci dengan 70 sungai 70 kali dari api neraka, menghasilkan panasnya api dunia.
Kami ulangi, api dunia yang kita rasakan panas setelah dicuci 70 kali, 70 sungai dari neraka jahim menghasilkan panasnya api dunia. Bagaimana kita bayangkan api neraka yang belum dicuci, yang belum dikena airkan. Para hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang telah kami bacakan di awal surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi syariat berpuasa itu sudah pernah diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bentuk puasanya yang berbeda. Seperti Nabi Dawud itu adalah puasanya sepanjang masa. Cuma yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa dan sehari tidak puasa. Seterusnya begitu. Itu untuk syariatnya Nabi Dawud alaihissalam. Yang syariatnya Nabi Dawud itu menjadi sunnah. Menjadi sunnah untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika di Nabi Dawud menjadi kewajiban sehari puasa sehari tidak sepanjang masa, untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi yang mencoba mengikuti puasa Dawud menjadi sunnah, tidak menjadi wajib. Silakan ada yang mencoba sehari puasa sehari tidak. Seterusnya asal tidak pada 5 hari dalam setahun. Yang pertama Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa, Idul Adha tidak boleh berpuasa, dan 3 hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itu 5 hari saja yang diharamkan berpuasa. Selain itu silakan ada yang mencoba untuk melaksanakan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Itu yang disunahkan. Adapun ada yang melaksanakan puasa sepanjang masa tanpa ada buka, tidak disunahkan. Sehingga walaupun puasanya lebih banyak, tetapi karena tidak disunahkan, maka tidak menjadi sebuah pahala yang lebih bagus. Karena sebuah pahala itu adalah sesuai yang disunahkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hikmah dan manfaat daripada berpuasa Ramadan. Ada 8 hikmah dan manfaat dari puasa. Yang pertama adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah SWT. Jiwa sifatnya seperti anak kecil. Jadi anak kecil itu wa nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubir radha wa in taqtimhu yanfatimi. Nafsu itu laksana bayi. Jika bayi itu dibiarkan untuk terus menyusu, maka sampai dewasa pun bayi itu akan tetap ingin menyusu. Tapi jika ibunya menyapinya, memisahkan, sehingga bayi itu bisa akan terlepas. Umumnya dengan 2 tahun. Mungkin bayi yang bisa menyusu lebih dari 2 tahun bagi bayi yang tidak memiliki adik. Tetapi bayi yang memiliki adik, karena otomatis sudah memiliki adik, sehingga dengan sendirinya bayi itu terpisah dari ibunya. Ada sebagian bayi yang memang tidak memiliki adik, itu yang sampai SD pun dia masih terus menyusu. Bahkan pernah dikisahkan seorang bayi yang anak tunggal, karena dia sekolah SD sehingga dia bekalnya di sekolah dengan air susu ibunya di botol. Jadi disiapkan air susu ibunya di botol, dia membawa bekalnya untuk minumnya di waktu sekolah. Tapi apa yang terjadi? Setelah siang,
air susu ibunya yang tadi warna putih berubah menjadi warna merah, membuat bayi ini jijik. Akhirnya seterusnya bayi itu tidak lagi menyusu pada ibu. Bagaimana manusia itu dididik seperti itu agar dia jijik? Sebenarnya mengikuti nafsu itu adalah jijik, seperti bayi tadi yang dia merasa jijik dengan air susu yang berubah menjadi warna darah. Cuma karena surveinya belum dicoba sehingga manusia selalu pingin. Akibat dari mengikut nafsu itu adalah sebenarnya bahaya. Nafsu hakikatnya bukan untuk dihilangkan dan tidak mungkin dihilangkan, karena memang nafsu itu adalah yang Allah ciptakan untuk manusia, ada akal dan nafsu. Berbeda dengan malaikat yang cuma memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan binatang, cuma memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Manusia ada unsur malaikatnya, akal yang Allah ciptakan buat manusia, dan unsur binatangnya adalah nafsunya. Sehingga manusia yang berakal, dia bisa menggunakan akalnya. Apalagi seorang laki-laki, Allah ciptakan akalnya 9, nafsunya cuma 1. Berbeda dengan perempuan yang nafsunya ada 9 dan akalnya cuma 1. Sehingga jika ada seorang laki-laki yang sampai terkalahkan oleh nafsunya, amat sangat bodoh seorang laki-laki itu, karena akalnya 9 dia tidak bisa gunakan, dia mengikuti nafsunya cuma 1. Kalau ada seorang perempuan yang bisa mengalahkan nafsunya, sangat luar biasa, karena perempuan yang Allah ciptakan cuma memiliki akal 1, nafsu 9, tapi dia bisa menggunakan akal yang 1 itu dan dia bisa mengalahkan nafsu yang 9. Dengan seorang berpuasa, dia melatih jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hikmah dan manfaat puasa adalah menumbuhkan sifat sabar, di mana puasa adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan melatih kesabaran ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ketiga, sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam puasa ini, seseorang bisa melaksanakan 3 macam kesabaran. Pertama, dengan berpuasa, dengan dia lapar dan dahaga, sehingga gairah untuk maksiat itu akan hilang. Berbeda dengan orang yang selalu kenyang perutnya, sehingga walaupun tidak niat untuk maksiat, karena perutnya diisi dengan makanan, perutnya itulah yang berikan gairah untuk bawah perut. Perut adalah nafsu dunia, kemudian bawah perut adalah nafsu seksualnya. Ada pengaruh, tapi dengan dia lapar, sehingga keinginan untuk maksiat itu bisa ditahan. Kemudian dengan sendirinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan perut yang lapar, Allah kasih ganti dengan cahaya, dengan nur. Yang namanya cahaya pasti menginginkan sebuah kebaikan. Dia selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang yang lapar dan dahaga itu lebih berpeluang banyak ketaatan daripada orang yang perutnya selalu kenyang. Kemudian sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang dengan berpuasa otomatis dia akan merasakan lapar, dahaga, dan rasa capek yang dia tidak rasakan di luar bulan puasa. Bagaimana seseorang di saat-saat yang bukan suasana puasa, lapar adalah sebuah musibah baginya, karena dia pingin makan, nggak ada makanan, pingin minum, nggak ada minuman. Kemudian dia pingin sehat, badannya jadi lemas karena sakit. Sementara dengan puasa ini, mau nggak mau dia merasakan seperti yang orang rasakan lapar, yang orang rasakan haus, dan orang yang rasakan capek dan lemas. Di sini, kalau setiap hari orang tidak puasa, lapar, dahaga dan capek, sakit, dia bisa menerima takdir Allah. Tetapi orang yang normal ini, dia dilatih untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lapar,
dahaga dan rasa capek daripada menahan makan dan minum tadi. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian hikmah puasa yang ketiga adalah meredam syahwat. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu widya'un. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu dia fokus pada pasangannya, menundukkan pandangannya, dan bisa memelihara kehormatannya. Tapi jika dia tidak mampu menikah karena tidak sempat, silakan dia berpuasa. Karena puasa adalah sebagai benteng baginya. Dengan dia berpuasa tadi, sehingga gairah syahwatnya yang untuk maksiat itu enggak. Jangankan yang maksiat, seseorang yang memiliki pasangannya sendiri, seorang suami, istri yang memiliki pasangan yang sah saja, dia diharamkan selama siang bulan Ramadan. Apalagi seorang yang tidak memiliki pasangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adanya pada orang yang sedang berpuasa. Bagi orang yang tidak puasa, peluang untuk syahwatnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang keempat, hikmah daripada puasa adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maksudnya apa? Orang yang tahu nikmatnya kenyang hanya orang yang setelah lapar. Dan orang yang tahu nikmatnya haus adalah setelah orang yang merasakan haus. Kalau orang yang selalu kenyang dan selalu minum, dia tidak terlalu tahu faedahnya nikmatnya makanan dan nikmatnya minuman. Tapi seseorang baru tahu nikmatnya minuman, nikmatnya itu minuman ada setelah dia haus. Bagaimana setelah haus itu terasa nikmat walaupun air putih. Tapi kalau orang yang tidak haus, walaupun minum minuman yang nikmat pun kurang, karena tidak ada rasa gairah, semangatnya tinggi. Begitu pula orang yang tidak lapar, walaupun makanan yang enak pun, sate ayam, sate kambing pun nikmat. Tapi bagaimana orang yang lapar, ikan teri pun, ikan sepui pun, sayur daun roe pun terasa nikmat karena perutnya benar-benar membutuhkan makanan. Di sini orang yang berpuasa ini dituntut untuk bisa mensyukuri nikmat Allah itu, walaupun makanan yang paling rendah kualitasnya, minuman yang paling rendah kualitasnya, tapi dia bisa tahu itu nikmat karena setelah dia merasakan haus dan lapar. Dan ini tidak mungkin tercipta bagi orang yang tidak pernah merasakan lapar dan dahaga. Kemudian hikmah dari puasa yang kelima adalah solidaritas atas sesama. Bagaimana seorang miskin, orang fakir yang sudah terbiasa dengan tidak makan 2-3 hari hal yang biasa, sementara kita yang punya makanan cuma disuruh menahan, cukup sekitar 13-14 jam saja. Dengan kita merasakan lapar, kita bisa tahu, ya Allah, beginilah rasanya orang-orang yang gak pernah makan. Mereka itu mau ingin makan gak ada makanan, sementara kita ada makanan ditahan, sabar selama beberapa jam saja. Di sini nilai sosialnya masuk. Jadi zone politikon, makhluk sosialnya. Kalaupun kita tidak langsung memberikan makanan kepada orang miskin, tapi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu hikmah dari puasa yang kelima. Yang keenam, sebab meraih derajat ketakwaan. Dengan seorang yang berpuasa, otomatis dengan lapar dan dahaga itu, dia berpeluang untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah lapar dan tidak pernah haus. Sehingga minimal dengan seseorang yang
makan dan minum, sebelum dia melakukan aktivitas yang lain, aktivitas pertama adalah membuang sampah yang dia isi di dalam perutnya. Otomatis setelah perut diisi, lambat laun berapa jam dia akan ingin buang air besar atau buang air kecil. Dalam seharian makan berapa kali, bisa dihitung berapa kali pun dia membuang air besar dan air kecil. Berbeda dengan orang yang tidak makan dan tidak minum sampai 14 jam, otomatis akan mengurangi dia untuk membuang air besar maupun air kecil. Di sini, dengan dia tidak membuang air besar dan air kecil, waktu yang dipakai yang terbuang itu sudah tidak ada. Waktu yang cuma membuang sampah di dalam dirinya. Dia pakai untuk taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, hikmah daripada puasa adalah menjernihkan hati dan pikiran. Dengan lapar dan dahaga tadi, otomatis pikiran dia lebih jernih. Karena Allah SWT menggantikan perut yang lapar tadi dengan cahaya. Sehingga pikiran-pikiran bermaksiat itu akan minimal semakin berkurang. Dan yang terakhir, hikmah atau manfaat daripada puasa adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dengan tidak makan selama 14 jam ini, perut manusia itu yang alat untuk menggiling makanan dalam perut kita istirahat. Berbeda dengan perut orang yang tidak puasa. Sehingga alat ini, kita perhatikan saja mesin giling. Kalau sering dipakai, mungkin seharian itu bahkan jarang dipakai saja bisa berapa kali mengganti saringan yang rusak. Apalagi sering dipakai. Perut manusia ini lebih dahsyat. Rata-rata hasil survei bahwa penyakit-penyakit pada manusia itu mayoritas dari faktor makanan dan minuman. Sehingga ada seorang kiai dengan bahasa guyon yang mengatakan, dengan makan ini menghasilkan penyakit ini, makan ini kencing manis, makan ini darah tinggi, makan ini stroke. Dia dengan bahasa guyonnya dia mengatakan kepada para hadirin hadirat, saya menyarankan pada ibu-ibu untuk tidak makan. Walaupun kelihatan bahasa guyon, tapi ada makna yang tersirat. Ternyata dengan faktor makanan itu membuat orang mengisi, menumpuk penyakitnya yang selama ini dia tidak sengaja. Kemudian dari hasil survei di luar negeri diteliti bagaimana puasa itu memberikan faedah terhadap kesehatan anak, baik jasmani maupun rohaninya. Seorang peneliti memberikan penelitian terhadap beberapa anak kecil. Dia memberikan masing-masing anak itu satu kue. Kurang lebih 20 anak, semua diberi satu kue. Kemudian kata si peneliti ini, saya akan meninggalkan ruangan ini 1 atau 2 jam. Bagi yang bisa menahan tidak makan sebelum saya masuk lagi, dia akan saya menambah bonus kue lagi. Kemudian dicoba, dan mayoritas dari anak-anak itu yang ditinggalkan oleh si peneliti ini pada makan. Cuma menyisakan kurang dari 10 orang anak kecil yang tidak makan, yang bahasanya menahan, yang bahasanya berpuasa. Ini peneliti bukan dari orang muslim, orang barat, tapi dia meneliti kebenaran puasa itu. Ada kurang lebih 5 anak yang menahan, yang berpuasa, artinya walaupun ada roti di depannya tidak makan. Setelah dia kembali masuk, dia mencatat nama anak ini yang berpuasa, yang menahan tidak makan rotinya sampai si tukang penelitian datang. Dan dia pun mencatat anak-anak yang hampir 15 orang yang tidak menahan, yang lalap, yang rakus langsung makan roti. Dia teliti dari sampai ke depannya, sampai di perguruan tinggi, dan menghasilkan anak-anak yang langsung makan roti
tidak bisa menahan anak-anak yang memang ternyata mereka gagal dalam sekolahnya, tidak cerdas. Anak-anak itu jika menghadapi masalah mereka cepat putus asa. Dan yang dia salut ada anak-anak yang 5 orang itu yang bisa menahan roti tidak makan sampai si penelitian masuk lagi. Itu daya cerdasnya tinggi sekali. Kemudian sekolahnya sukses sampai kuliah dan sampai berumah tangga pun ternyata 5 anak ini mereka mampu mengatasi rumah tangganya dengan baik. Ternyata dengan berpuasa itulah bisa menyehatkan akal, menyehatkan jasmani maupun rohani ya. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 8 hikmah puasa ini memberikan faedah bagi kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan man rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahil alamin. Ibadallah innallaha bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.